Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi kesehatan reproduksi remaja, problema lansia, dan upaya pencegahan penyakit jantung dengan anggota kelompok yaitu Rakesya Digna Zahra, Adelita Lukifania, dan saya Tiorsia Anisha. Lalu selanjutnya ada Muhammad Irfan Salahuddin. Remaja dan permasalahannya. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. 1. Aspek perubahan pada remaja. 2 aspek pokok dalam perubahan pada remaja, yaitu yang pertama perubahan fisik atau pubertas. Kematangan seksual pada remaja pria masanya terjadi pada usia 10 sampai 13,5 tahun. Sedangkan pada remaja putri terjadi pada usia 9 sampai 15 tahun. Bagi anak laki-laki, perubahan itu ditandai oleh berkembangnya pada organ seksual, mulai tumbuhnya rambut kemaluan, perubahan suara, dan juga ejakulasi pertama melalui mimpi basah. Sedangkan pada remaja putri, pubertas ditandai dengan haid pertama, perubahan pada dada, tumbuhnya rambut kemaluan, dan juga pembesaran panggul. Yang kedua ada perubahan psikologis. Masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak individu yang bersangkutan pada situasi yang membingungkan. Di satu pihak ia masih kanak-kanak dan di lain pihak ia harus bertingkah laku seperti orang dewasa. Pada masa remaja, labilnya emosi erat kaitannya dengan perubahan hormon dalam tubuh. Sering terjadi letusan emosi dalam bentuk amarah, sensitif, bahkan perbuatan nekat. Ketidakstabilan emosi menyebabkan mereka mempunyai rasa ingin tahu dan dorongan untuk mencari tahu. Yang kedua ada determinan perkembangan remaja. Pada bagian ini juga penting diketahui atau aspek atau faktor-faktor yang berhubungan dalam mempengaruhi kehidupan remaja. Keluarga, sekolah, dan tetangga merupakan aspek yang secara langsung mempengaruhi kehidupan remaja, sedangkan struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya lingkungan merupakan aspek yang memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap kehidupan remaja. Secara garis besar, ada 2 tekanan pokok yang berhubungan dengan kehidupan remaja, yaitu internal pressure dan external pressure. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama yaitu faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Faktor ini berhubungan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan mengenai perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. 2. Faktor budaya dan lingkungan. Antara lain adalah praktik tradisional yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, keyakinan banyak anak, banyak rezeki, dan informasi yang membingungkan anak dan remaja mengenai fungsi dan proses reproduksi. 3. Faktor psikologis. Keretakan orang tua akan memberikan dampak pada kehidupan remaja. Depresi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharganya wanita di mata pria yang memberi kebebasan dengan materi. 4. Faktor biologis. Antara lain cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan mengenai dampak perilaku seksual remaja pranikah terhadap kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu hamil yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan salah satu akibat dari perilaku seksual remaja. Anggapan-anggapan yang keliru seperti melakukan hubungan seks pertama kali atau hubungan seks jarang dilakukan, atau perempuan yang masih muda usianya, atau bila hubungan seks dilakukan sebelum atau sesudah menstruasi, itu kehamilan tidak akan terjadi, yang merupakan pencetus semakin banyaknya kasus kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang tidak dikehendaki ini membawa remaja pada 2 pilihan, yaitu melanjutkan kehamilan atau menggugurkannya. Yang kedua yaitu penyakit menular seksual atau PMS. Dampak lain dari perilaku seksual remaja terhadap kesehatan reproduksi adalah tertular PMS termasuk HIV/AIDS. Seringkali remaja melakukan hubungan seks yang tidak aman.
Adanya kebiasaan berganti-ganti pasangan dan melakukan anal seks menyebabkan remaja semakin rentan untuk tertular PMS atau HIV, seperti sifilis, gonore, herpes, chlamydia, dan AIDS. Dari data yang ada menunjukkan bahwa di antara penderita atau kasus HIV/AIDS, 53,0% berusia antara 15 sampai 29 tahun. Yang ketiga yaitu psikologis. Dampak lain dari perilaku seksual remaja yang sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi adalah konsekuensi psikologis. Setelah kehamilan terjadi, pihak perempuan atau tepatnya korban utama dalam masalah ini kodrat untuk hamil dan melahirkan menempatkan remaja perempuan dalam posisi terpojok yang sangat dilematis. Dalam pandangan masyarakat, remaja putri yang hamil merupakan aib keluarga yang secara tidak langsung telah mencoreng nama baik keluarga. Dan ia adalah si pendosa yang melanggar norma-norma sosial dan agama. Penghakiman sosial ini tidak jarang meresap dan terus tersosialisasi dalam diri remaja putri tersebut. Perasaan bingung, cemas, malu, dan bersalah yang dialami remaja setelah mengetahui kehamilannya bercampur dengan perasaan depresi, pesimis terhadap masa depan, dan kadang disertai rasa benci dan marah baik kepada diri sendiri maupun kepada pasangan, dan kepada nasib membuat kondisi sehat secara fisik, sosial, dan mental yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi remaja tidak terpenuhi. Problema lansia. Secara umum, seseorang dikatakan lanjut usia atau lansia apabila usianya 65 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ilmu pengetahuan yang mencakup segala bidang persoalan mengenai orang berusia lanjut yang didasarkan pada hasil-hasil penyelidikan ilmu antropologi, antropometri, sosiologi, pekerjaan sosial, gerontologi medik, psikologi, dan ekonomi, yaitu disebut sebagai ilmu pengetahuan gerontologi. Aspek kesehatan lansia. Aspek kesehatan lansia ditandai dengan adanya perubahan faali akibat proses menua, yang meliputi 1. Gangguan penglihatan seperti degenerasi makulat senilis, katarak, dan glaukoma. Yang kedua, gangguan pendengaran seperti presbikusis dan gangguan komunikasi. Yang ketiga, perubahan komposisi tubuh. Dengan bertambahnya usia, massa bebas lemak berkurang 6,3% berat badan per dekade, seiring dengan penambahan massa lemak 2% per dekade, dan massa air mengalami penurunan 2,5% per dekade. Yang keempat, saluran cerna. Bertambahnya usia tentu gigi akan semakin berkurang. Ketidaklengkapan alat pencerna mekanik tentu mengurangi kenyamanan makan serta membatasi jenis makanan yang dikonsumsi. Yang kelima, hepar. Hati mengalami penurunan darah sampai 35% pada usia 80 tahun ke atas, sehingga obat-obatan yang memerlukan proses metabolisme pada organ ini harus ditentukan dosisnya. Yang keenam, ginjal. Pada lansia terjadi penurunan jumlah nefron sebesar 5,7% per dekade mulai usia 25 tahun. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme melalui air seni. Yang ketujuh, sistem kardiovaskular. Perubahan pada jantung dapat dilihat dari berkurangnya jumlah miokard dan jumlah air jaringan. Tentunya akan berdampak terjadinya penurunan jumlah sel pacu jantung serta serabut berkas, his, dan purgnya. Yang kedelapan, sistem pernafasan. Kemampuan pegas dinding dada dan kekuatan otot pernafasan akan menurun seiring bertambahnya usia yang mengakibatkan penurunan laju ekspirasi paksa atau detik sebesar kurang lebih 0,2 liter per dekade serta berkurangnya kapasitas vital. Yang kesembilan, sistem hormonal. Produksi testosteron dan sperma menurun mulai usia 45 tahun tetapi tidak mencapai titik nadir. Yang ke-10, sistem muskuloskeletal. Bertambahnya usia tentu akan mengakibatkan penebalan selaput sendi dan virosin, dan ruang lingkup gerak sendi yang berkurang dapat diperberat pula dengan tendon yang semakin kaku. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan lansia.
Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada lansia antara lain 1. Pemeriksaan aktivitas kegiatan sehari-hari meliputi kegiatan dasar dalam kehidupannya. 2. Pemeriksaan status mental. 3. Pemeriksaan status gizi. 4. Pengukuran tekanan darah. 5. Pemeriksaan laboratorium sederhana seperti cek gula darah, deteksi awal-awal penyakit diabetes mellitus, dan pengecekan penyakit ginjal. 6. Pelaksanaan perujukan ke puskesmas bila diperlukan. 7. Penyuluhan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 program kesehatan bagi lansia menurut Kementerian Republik Indonesia. 1. Puskesmas Santun Usia Lanjut merupakan pendekatan pelayanan proaktif bagi usia lanjut untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan kemandirian usia lanjut yang mengutamakan aspek kuratif dan rehabilitatif. 2. Pembinaan kelompok usia lanjut. Pembinaan ini dapat dilaksanakan melalui puskesmas dengan sasaran usia lanjut yang sudah dikelompokkan. 3. Posyandu lansia. Wahana pelayanan bagi kaum lansia yang dilakukan dari, oleh, dan untuk kaum usia yang menitik beratkan pada pelayanan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Terima kasih. Yang ketiga, pola makan sebagai upaya pencegahan penyakit jantung. Penyakit jantung koroner atau PJK merupakan penyakit yang tidak didasari oleh kebanyakan orang dan tidak memberikan keluhan yang berarti karena hanya keluhan ringan saja, seperti nyeri pada dada sebelah kiri yang berlangsung sebentar. PJK adalah penyakit penyempitan pembuluh darah arteri koronaria yang memberi pasokan nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Gejala-gejala PJK. Yang pertama, nyeri dada, yang kedua sesak nafas, dan yang ketiga berdebar-debar. Penyakit-penyakit degeneratif, terutama penyakit jantung koroner atau PJK, adalah penyakit yang disebabkan karena perilaku berisiko, terutama perilaku makan. Oleh sebab itu, upaya yang paling efektif untuk mencegah PJK adalah melalui pengaturan pola makan atau diet, yang diawali dengan asupan makanan ke dalam tubuh atau yang lebih umum dikatakan dengan intake makanan. Intake makanan yang berlebih, terutama lemak, akan mengakibatkan kolesterol dalam tubuh naik dan terjadi obesitas atau kegemukan. Kolesterol tinggi dapat mempercepat terjadinya arteriosklerosis, di mana arteriosklerosis ini dapat menyebabkan PJK. Obesitas dapat pula menyebabkan kolesterol total dan LDL tinggi yang pada akhirnya terjadi PJK. Selain itu, obesitas dapat pula menyebabkan diabetes mellitus dan komplikasinya adalah hipertensi, di mana diabetes mellitus dan hipertensi merupakan faktor risiko PJK. Faktor-faktor pencegah PJK. Yang pertama, kadar lipid dalam darah normal. Komposisi diet seimbang terdiri atas sumber karbohidrat 50-60% dan total kalori protein 10-15%. Total kalori dan lemak tidak lebih dari 25%. Jumlah kalori yang dibutuhkan tiap hari disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin. Penambahan lemak pada makanan akan membuat makanan lebih nikmat, namun asupan makanan yang mengandung lemak dan kolesterol tinggi harus dibatasi karena ini merupakan sumbangan besar terhadap peningkatan resiko PJK. Yang kedua, kadar kolesterol normal. Konsumsi kolesterol dibatasi tidak lebih dari 300 mg per hari. Yang ketiga, konsumsi serat setiap hari. Serat dibedakan menjadi dua, yaitu serat yang larut dan tidak larut dalam air. Keduanya bermanfaat dalam menunjang pencegahan berbagai jenis penyakit termasuk PJK. Yang keempat, tekanan darah normal. Orang dengan tekanan darah 160/95 memiliki resiko 2-3 kali lebih tinggi untuk terkena PJK. Yang kelima, kadar gula darah normal. Untuk penderita diabetes mellitus, intake makanan haruslah diatur. Jika tidak, maka glukosa dalam darah akan meningkat, sedangkan metabolisme insulin tidak bekerja secara optimal. Seorang dengan gula darah yang tinggi akan lebih berisiko terkena PJK. Yang keenam, berat badan normal. Efek obesitas dimensi melalui mekanisme yaitu hipertensi, total kolesterol, meningkatkan LDL, dan menurunkan HDL. Terima kasih.